Melanjutkan cerita di episode sebelumnya yang menceritakan bahwa kelompok Patih Batik Madrim dan juga Senggang Baplang sedang dalam keadaan buta akibat serangan manusia debu yang menyerang mata mereka di Saup itu. Senggang Baplang pun kemudian memanggil-manggil Grindaseba supaya segera datang dan membantu mereka yang baru saja dipecundangi oleh para manusia debu sekutu Surobarong. Di sisi lain, di tempat yang tidak berjauhan dari tempat Senggang Baplang berada, Patih Batik Madrim pun menjadi khawatir apabila Grindaseba datang dan keadaan mereka masih dalam keadaan buta seperti itu. Ia pun tidak bisa membayangkan apa yang akan diperbuat Grindaseba kepada mereka. Yang mulia Grindaseba! Ikut saya, Gusti. Saya tahu tempat yang aman. Siapa? Siapa ini? Mari, Gusti. Atau Senggang Baplang bisa melihat dan menemukan Gusti. Iya, baiklah kalau begitu. Tapi tolong atur semuanya, supaya kita semuanya bergandengan, ya? Baik, Gusti. Ya, prajurit Saup itu yang sebenarnya adalah orang lurus itu pun kemudian membawa Patih Batik Madrim dan yang lainnya ke tempat yang dirasa aman, sebab hanya ia yang mengetahui seluk-beluk kerajaan Saup itu. Dengan bergandengan tangan yang seperti main ular naga panjang itu pun, sang patih dan para pendekar segera dibawa menjauh dari Senggang Baplang yang sedang disembuhkan oleh Grindaseba junjungannya. Akan tetapi, tiba-tiba muncullah seekor naga raksasa beneran yang menyerang mereka dan langsung membawa Sudawirat pergi dari tempat itu. Lokahita yang terus berteriak-teriak karena suaminya dibawa oleh naga tersebut pun langsung dihampiri oleh Patih Batik Madrim yang mengatakan bahwa sayangnya mereka tidak bisa melihat bentuk naga tersebut sehingga mereka juga tidak akan mungkin mengetahui suruhan siapa sebenarnya naga itu. Batik Madrim pun kemudian memutuskan bahwa mereka harus segera menyingkir dari tempat tersebut sebelum Grindaseba mengetahui keberadaan mereka. Sedangkan prajurit Saup itu yang menuntun mereka pun segera mengintai Senggang Baplang yang ternyata telah berhasil disembuhkan oleh junjungannya itu. Dan selanjutnya Grindaseba pun menyuruh Senggang Baplang untuk menyerang kelompok Patih Batik Madrim yang masih dalam keadaan buta. Kalian sudah tidak buta lagi. Ayo cari mereka. Kejar mereka ke pintu butulan itu. Ayo Gusti, cepat tinggalkan tempat ini. Kenapa? Senggang Baplang mengejar kita. Dia tahu kita ada di sini. Ayo. Senggang Baplang yang langsung menuju tempat persembunyian Patih Batik Madrim itu pun tidak menemukan siapa-siapa di sana. Bahkan jejak mereka pun tidak dapat dilacaknya. Ia pun kemudian menjadi marah besar setelah mendapat laporan dari para anak buahnya bahwa Batik Madrim dan rombongannya benar-benar menghilang seperti ditelan bumi. Rupa Kencah dan kawan-kawannya pun menjadi bulan-bulanan Senggang Baplang yang akhirnya dihentikan oleh Grindaseba yang lagi-lagi mendatangi mereka di tempat itu. Guru Senggang Baplang itu pun kemudian menasihati muridnya bahwa jika hari ini mereka gagal, maka percayalah sesudah hari ini kemenangan akan ada di tangan mereka. Karena selalu terlambat dan selalu kalah. Tidak apa Senggang Baplang. Hari ini kalian gagal. Tapi percayalah, sesudah hari ini, kemenangan akan ada di tangan kalian. Semoga restu yang mulia selalu bersama kami. Kini kita menuju Malwapati, di mana Dewi Sekarwangi tampak sedang gelisah di ruangannya, seperti sedang menunggu seseorang. Tak lama kemudian, seorang dayang pun mengetuk pintu kamarnya dan kemudian membawa Raden Danurwenda untuk dihadapkan kepada ibundanya, sebab Pangeran Angling Kusuma yang seharusnya dihadapkan sama sekali tidak ditemuinya.
Setelah dayang itu pergi, Dewi Sekarwangi pun kemudian menanyakan tentang keberadaan Angling Kusuma kepada Danurwenda. Namun, Danurwenda pun sampai sejauh ini belum bertemu dengan kakandanya itu, karena Angling Kusuma memiliki kesibukan sendiri. Di tengah pembicaraan mereka itu, tiba-tiba mereka pun mendengar suara prajurit yang meneriakkan bahwa Surobarong mengamuk. Dewi Sekarwangi dan Danurwenda pun menjadi terkejut mendengar teriakan tersebut. Danurwenda yang hendak pamit pun diwanti-wanti oleh ibundanya itu kalau ia dan Angling Kusuma jangan sampai berurusan dengan Surobarong, sebab ia takut jika mimpi buruknya tentang anaknya Angling Kusuma benar-benar menjadi kenyataan. Ada apa? Lapor, Gusti. Surobarong dan rombongan sudah ada di depan gerbang, Gusti. Iya. Mana Angling Dharma? Kenapa kamu yang harus menyambutku, pendekar? Aku benteng Malwapati Surobarong. Robohkan dulu bentengnya. Baru kau bisa menemui Gusti Prabu. Bagaimana? Lancang! Sok kumalungkung kamu! Seperti biasa, Surobarong pun tidak sendirian karena pasti ada manusia debu yang selalu mendampinginya. Melihat kemunculan mereka, para Pandega Malwapati pun kemudian menyuruh para pasukannya untuk segera menyerang. Akan tetapi, para manusia debu itu bukanlah tandingan mereka, sehingga mereka pun mampu dibuatnya berantakan. Bahkan Suliwah dan para pendekar lainnya pun sangat kesulitan menghadapi mereka. Sebab setiap mereka hancur, maka mereka akan bisa bangkit kembali dengan mudahnya. Apalagi di saat para manusia debu itu menyerang mata mereka, para pendekar Malwapati itu pun bertambah menjadi kerepotan sendiri. Senopati Dharmayuda yang melihat semua kejadian itu pun segera melapor kepada Prabu Angling Dharma tentang kelicikan para pasukan debu tersebut. Para manusia debu itu curang, Gusti Prabu. Siapapun akan tumbang kalau mata yang diserang, Gusti. Iya. Karena mereka pula lah Kanda Madrim dan para pendekar yang kesawap itu gagal menangkap Surobarong. Pasopati. Ya, pimpinan manusia debu yang hendak membokong Suliwah pun hancur di tengah jalan oleh panah Pasopati milik Prabu Angling Dharma sebelum bisa menjangkau tabib sakti Malwapati itu. Debu-debu itu pun hancur terbakar dan tak berbekas sama sekali. Kini sang Prabu pun tampak melayang terbang mendekati Surobarong dengan tangan kiri yang masih memegang erat pusaka Pasopati. Hal itu ia lakukan untuk memancing supaya Surobarong terbang dan tidak menyentuh tanah. Sedangkan para pasukan manusia debu yang tanpa pemimpin itu pun kemudian kembali dimusnahkannya dengan Pasopati. Lebih baik menyerah saja Surobarong. Akhirnya, kini sudah tidak ada lagi nama manusia debu, sebab mereka tidak akan bisa bangkit kembali. Dan kini, Surobarong pun mengatakan bahwa sampai kapanpun, Prabu Angling Dharma tidak akan bisa membunuhnya, walaupun sang Prabu bisa membunuh dan menghancurkan para sekutunya itu. Akan tetapi, dengan kepintaran dan kecerdasannya, Angling Dharma pun memancing Surobarong untuk mau melayang seperti dirinya. Dan itu pun tidak terlalu sulit, karena seketika itu juga manusia hantu itu pun justru terbang dan melayang lebih tinggi dari sang Prabu sendiri. Bahkan ia pun kemudian menyuruh sang Prabu untuk melepaskan anak panahnya. Bersiaplah menerima apesmu Surobarong. Lepaskan padaku!
selesai sudah. Ya, Ya, begitulah kisahnya. Si manusia hantu yang sombong dan bodoh itu pun terlalu yakin jika ia tidak akan bisa mati. Namun ia lupa dengan panah pusaka Prabu Angling Dharma yang tak terkalahkan itu. Bahkan Grindaseba yang sakti mandraguna pun tidak berani lagi berhadapan dengan panah yang sejatinya adalah milik Arjuna tersebut. Kini Surabarong pun telah dibawa oleh panah Pasopati ke ruang hampa udara di planet Namek dengan keadaan tubuh yang telah hancur menjadi serpihan-serpihan kecil. Bini Sepuh Rikmasita pun mengatakan bahwa mereka harus banyak bersyukur sebab kini nama Surabarong dan manusia debu yang ditakuti itu telah hilang dan tidak akan kembali mengganggu Malwapati lagi. Aku berada di ruang hampa. Aku berada di ruang hampa. Tidak! Tidak! Apa boleh buat yang mulia? Kita tidak mendapatkan apa-apa. Kita tidak mungkin mengejar Tuan Badur. Yang mulia, siapa yang berani ke ruang hampa? Ya, kalau begitu kita lupakan saja Surabarong. Caloi. Sementara itu, Suliwah dan para prajurit pun menuntun Priamitra dan Padmasari untuk bertemu dengan Prabu Angling Dharma dan menanyakan tentang solusi untuk mereka berdua dan para prajurit lainnya yang pada saat itu masih dalam keadaan buta akibat serangan manusia debu. Setelah bertemu dengan Sang Prabu, Suliwah pun menyatakan bahwa ia tidak akan mampu mengobati mata mereka. Namun Sang Prabu pun kemudian mengatakan bahwa hanya dengan kembang Wijaya Kusumalah mata mereka akan bisa diobati dan kembali pada keadaan semula. Sang Prabu pun kemudian menyuruh Suliwah untuk membawa mereka semua ke ruang pengobatan secepatnya. Buka matamu, Padmasari. Priamitra. Sembah Gusti. Buka mata kalian. Buka mata kalian. Beribu terima kasih, sembah hamba Konju. Akhirnya, seluruh pendekar dan prajurit yang buta akibat serangan manusia debu itu pun kini bisa kembali melihat seperti sedia kala dengan bantuan kembang Wijaya Kusuma. Dan akhirnya, kembang yang semula diperebutkan oleh berbagai golongan hitam itu pun memberikan kontribusi penting bagi Malwapati. Setelah itu, ada seorang prajurit yang menghampiri Sang Prabu dan memberikan surat penting dari Saopitu untuk Sang Prabu sendiri. Sengkang Baplang menduduki Saopitu. Dia menantang perang. Sengkang Baplang, Gusti, beraninya. kalau melihat isi surat itu, ada kesan bahwa Kakang Patih Batik Madrim sudah menjadi tawanan Sekang Baplang, Gusti. Saya juga berpikir seperti itu. Jadi saya kira tidak ada salahnya kalau kita mengirim Telik Sandi untuk menyelidiki itu. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam anak 90-an. Memang itu yang harus kita lakukan. Senopati Dharmayuda. Kita masih punya Suliwa, Priamitra, Padmasari, dan para putro, Ramaja Gandhi, dan Nurwenda, dan Angling Kusuma. Cobalah atur. Siapa kira-kira yang kamu anggap paling tepat untuk menjadi Telik Sandi? Sendiko, Gusti.